kita MC yang digeol haremnya seperti ini. Apalah cow, baru mulai. Ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya MC super hoki kita si Yono yang tengah pergi ke sebuah bus untuk ya sekedar menikmati libur akhir pekannya lah. Secara kan dari kemarin kerjaan si Yono ini aduh boy, kalau nggak kuat iman mah udah dijebol itu satu persatu. Oh my god. Yang oleh sebab itu demi menjernihkan pikiran dan melemaskan si kecil di bawah sana, Yono pun memutuskan untuk pergi main deh. Itulah harapan Yono. Namun ketika Yono baru saja naik ke dalam bus, kita diperlihatkan. Gomennasai. Kirei na hito. Kono hito wa tsubushiちゃいけない気がする。Ya malah ketemu si Sio Brut-Brut pengguncang iman gitu kan. Sio Brut-Brut yang melihat keberadaan sang ayangnya itu pun langsung bertanya lah kepada Yono. Oh Yono, kamu mau kemana di hari libur kayak gini? Nyari janda? Ya mau main dong kocak. Yono ingin pergi ke sebuah toko roti yang berada di kota sebelah. Wah, mendengar tujuan Yono pun sama dengan dirinya membuat Sio itu merasa bahagia luar biasa. Secara kan karena kebetulan ini Sio bisa menghabiskan waktunya lebih lama dengan sang ayang dan sekaligus kencan bareng lah. Tapi di tengah-tengah kebahagiaan Sio ada si kecil cu yang merasa terancam karena yap, nempel sudah Kang itu Brut-Brut yang nampak nyoy dan gemoy tersebut. Dan tentunya Yono yang melihat akan pemandangan indah itu membuat si kecil pun semakin dalam bahaya ya teman-teman. Baba Boy. Apakah scene di dalam bus yang sering aku lihat di film-film akan terjadi di sini? Kenapa Aing bisa bilang begitu? Sebab bagaimana enggak boy, kita sendiri tahu lah betapa agresifnya Sio untuk mendapatkan si kecil mungil milik ayangnya itu. Nani shiten da yo? Hanase yo. いいじゃん別に。だって幼馴染でしょ。 Dan hal itu pun juga tentunya Sio lakukan kepada Yono saat ini. Walaupun kini mereka tengah di dalam sebuah bus dan banyak orang di sekitar mereka. Normal ini mah contohnya pada scene satu ini. どうしたの？息荒いよ。 Terbang sudah Kang itu Muanuk. Tapi pertanyaan Aing, apakah membuat Muanuk MC terbang saja sudah cukup? Jelas belum dong ya. Muanuk MC seketika dibuat pergi ke isekai ketika Sio yang mengetahui kan teman masa kecilnya ini sedari dulu tidak kuat naik mobil dan mabuk melulu ya para emblok-emblok sekalian. Yang oleh sebab itu daripada Yono ongkek di sini, Sio pun memberikan sebuah treatment spesial kepada Yono agar Yono itu tidak mabuk kendaraan. Yang mana treatment yang diberikan Sio Brut-Brut kepada Yono itu adalah しょうがないな。あれやってあげる。懐かしいね。酔いざましのツボ。やろよこんなところで。なんで？気持ちよくない？ Kimochi banget kok yang jujur. Jujur ini mah emang sih dengan treatment kimochi yang diberikan oleh Sio kepada Yono itu bisa membuat Yono tidak mengeluarkan muntahnya. Tapi di bagian lain sepertinya ada yang keluar dikit deh. Yono yang tidak ingin mandi wajib lagi untuk yang kesekian kalinya. Dengan terpaksa Yono pun melakukan counter attack kepada Sio dengan cara Mas Yono yang langsung memeluk Sio dengan erat. Yang emang niat Yono melakukan hal tersebut itu demi menyelamatkan keimanan, menghindari mandi wajib, dan si kecil yang pergi ke isekai karena meletup-letup. Namun karena kini jantung Yono itu benar-benar berdegup dengan kencang ya, karena sedari tadi terus-terusan digodi oleh si Sio Brut-Brut, Yono yang tidak ingin Sio sampai mengetahui kebaperannya itu pun mencoba untuk mengklarifikasi kepada Sio bahwa alasan jantungnya berdegup kencang itu bukan karena godaan-godaan yang diberikan oleh Sio. Niatnya Mas Yono sih begitu. Namun ketika Yono melihat muka Sio secara langsung, Shio.
Alamak kawainya. Tapi ya Yono yang melihat muka Shio yang baper memerah ini bukannya berpikir Shio itu salting ketika dipeluk ataupun Shio yang sangat ingin mendapatkan si kecil yang masih tersegel di bawah sana. Ya untuk yang ini mah itu udah pasti nggak sih? Melainkan ketika Yono yang melihat muka Shio yang begitu memerah dan salting, seketika Yono pun langsung memberhentikan busnya dan meminta kepada Shio untuk jujur kepada perasaannya sendiri. どうしたんだろう。わかってるよ。ったく、お前は、自分の気持ち、隠しすぎなんだよ。自分の Welah adalah Shio yang mendengar perkataan Yono barusan tentu dong seketika berpikir apakah Mas Yono kun mengetahui perasaanku yang begitu sangat mencintainya kah? Itulah yang dipikirkan oleh Shio. Namun yang terjadi adalah Langsung dikewer-kewer di tempat kah bang? boy, pikiranmu itu anak muda. Ya, Aing juga pengennya seperti itu sih. Namun nih kenyataannya. Oh, Ya malah dikasih kola bejir-bejir. Karena ya ternyata Shio juga memiliki sebuah kebiasaan sama seperti Yono yang suka mabuk dalam mobil. Bahkan lebih parah malahan Kang. Dan kecewa sudah ini Shio yang melihat ayahnya itu begitu tidak peka kepada perasaannya tersebut. Bahkan juga nih ya, saking kecewanya Shio itu sempat berpikir apakah dirinya benar-benar tidak bisa jadian dengan teman masa kecilnya ini. Ya kalau gitu mah mending sama Aing aja Shio. Namun ketika Shio melihat muka dari sang pujaan hatinya itu, Shio yakin bahwa suatu saat nanti, suatu hari nanti, dan di masa depan nanti, ia akan mendapatkan hati dari Yono dan memulai kehidupan baru yang bahagia. Gemeter sebadan badan sudah cuy ini MC kita. Namun apakah keuannya sudah berhenti sampai sini? Belum dong, sebab keuangan ini hanyalah awal dari kesengsaraan bagi para jomblo seperti kita. Sebab ya di keesokan harinya, sembari menunggu hujan deras yang mengguyur kota, Yono, Shio, dan juga Akari pun mengisi kegabutan mereka dengan permainan sambung kata. Permainan sambung kata itu kayak gimana bang? Nolep banget kalau Ucu sampai tidak tahu permainan ini. Nggak ada yang canda ganteng. Maksudnya gitu? Canda anjing. Jadi gini, Aing contohin deh ya buat kalian. Misalkan Aing bilang otong, kalian sambungin lah dari dua kata terakhir. Misalkan otong kan dua kata terakhirnya itu ng atau eng. Jadi sambungan dari kata tersebut adalah ngocok ya, kira-kira seperti itulah. Nah, pada mulanya sih permainan ini berjalan dengan lancar-lancar aja ya untuk mengisi kegabutan mereka. Sampai Akari dibuat benar-benar cemburu brutal ketika Mas Yono mengatakan, ちらし寿司。 Shio. wah, cemburu brutal lah Kang Akari ketika mengetahui ayahnya itu malah menyebutkan wanita lain daripada dirinya. Dan kecemburuan Akari semakin menjadi ketika Aroe. 違うよ。英雄の方だよ。 Dan ya karena Akari ini frustasi, sang ayang tak kunjung juga menyebutkan namanya, maka dengan terpaksa adek Akari pun mengatakan juga, tak terasa jam pulang sekolah pun tiba duan ketika Mas Yono memutuskan untuk berkunjung sebentar ke sebuah kuil. Dirinya melihat 下もびしょびしょじゃん。 Oma, ada beruang Kang. Di sini Yono yang melihat Akari yang tengah basah kuyup karena dirinya yang tidak membawa payung. Ya melihat tingkah Akari yang galak seperti ini sih, awalnya Yono itu ingin meninggalkan Akari begitu saja ya teman-teman, dan membiarkannya sendiri di kuil tersebut. Namun setelah dipikir-pikir, kasihan juga gitu melihat Akari yang tengah merenung kedinginan seorang diri di kuil. Yang oleh sebab itu Yono pun mengubah pikirannya dan memutuskan untuk berbagi payung dengan Akari. Ya siapa tahu dapat beruang lagi gitu kan. あ、ちょっと。ま、そんなに言うなら仕方ないわね。
Dalam keadaan hujan rintik-rintik, menenangkan hati, serta menciptakan momen romansa yang belum pernah kalian rasakan sebagai jomblo pengocok sahun, tentu keadaan canggung pun mulai terasa di antara mereka berdua. Secara seperti yang kita tahu, di depan Yono, Akari itu bertingkah seolah sangat membenci Yono ya para penonton. Namun tanpa Yono ketahui, perasaan yang Akari rasakan saat ini itu adalah buah perparah mamang. おいおいかさっておいおいかさってどうすればいいの Tapi di tengah-tengah kebaperan Akari, Akari itu sadar bahwa ketika Yono berbagi payung dengan dirinya, sisi bahu Yono yang lain terlihat basah kuyup karena memayungi Akari. Tentu Akari yang tidak ingin ayahnya macuk angin karena dirinya. Di sini Akari pun meminta kepada Yono untuk lebih dekatan lagi, sekaligus memberikan sebuah sapu tangan untuknya. Namun karena Yono ini tidak peka gitu ya dengan perasaan Akari, alih-alih mengusap baju yang basah menggunakan sapu tangan tersebut, Yono justru melakukan, tanganmu itu kemana anak muda? おい、あかり。肩あんたの え、俺の？ Tapi ya, boleh juga jadi dari MC. Tapi apa sudah Aing, Akari yang masih tidak ingin sang ayang kebasahan karena dirinya. Di sini Akari pun meminta kepada Yono agar dirinya sajalah gitu yang memegang payungnya itu. Tapi 傘持ってあげるから Namun, apakah penyiksaan batin ini sudah selesai sampai sini saja? Jelas tidak dong. Jiwa jomblo kalian semakin diacak-acak secara ugal-ugalan ketika tiba-tiba saja muncullah ini mobil asing yang datang entah dari mana, sehingga secara refleks Yono langsunglah melindungi Akari, dan karena mobil ini mencipratkan air, maka kita diperlihatkan. 悪い、あかり、これは。 Wow, melihat momen yang begitu pas untuk berbaikan dengan Akari setelah sekian lama mereka gelut wae. Di sini Yono pun mengungkapkan semua perasaannya lah kepada Akari, seperti dirinya yang merasa senang ketika ia bisa berdekat-dekatan lagi dengan Akari, sampai niat Yono yang ingin berbaikan dengan Akari seperti ketika mereka kecil dulu. Dan baikan? Enggak dong, justru まさかあんたわざといや違うこのエロザやはり幼馴染とはラブコメにならない。 Ya, Akari yang lagi-lagi salah paham kepada Yono yang mengira bahwa Yono ini hanya ingin melihat armor sucinya tersebut, emang tanpa banyak basa-basi langsung mencabok Yono saat itu juga. Dan secara otomatis pula momen untuk mereka baikan pun hilang deh. Sedangkan Shio Brut-Brut yang saat ini tengah gabut, pada awalnya Shio Brut-Brut itu ingin pergi ke rumah Yono untuk bermain dan menikmati cemilan bersama. Namun karena Shio tahu paling jam segini mah Mas Yono itu lagi ritual, maka Shio pun mengalihkan tujuannya kepada Akari yang ternyata rumahnya itu bersebelahan juga ya dengan Shio. Namun yang dilihat Shio ketika dirinya berkunjung ke rumah Akari adalah 今日だってあいつは親切で私を守ろうとして本当は昔みたいにもういうのya, kepergok sudah Kang bahwa ternyata si Akari ini diam-diam menyukai Yono di belakang Shio. Ya, meskipun awalnya Akari itu sangat menentang keras bahwa dirinya yang menyukai Yono, tapi setelah Shio Brut-Brut melihat histori pencarian dari handphone milik Akari, これこれそらされたかわいいでしょ tertangkap buasa sudah ini Akari. Sedangkan Shio yang melihat akan gerak-gerik Akari yang sepertinya bukan sepertinya lagi sih, bahkan terlihat begitu menyukai sang ayang, apalagi ketika Shio melihat ini. Aing kayaknya harus ralat, bukan terlihat menyukai lagi ya para penonton, melainkan sudah sangat terobsesi malahan kepada si Yono. Nah, Shio yang melihat akan hal tersebut kembali teringat dengan janji masa kecil mereka, di mana di situ mereka berdua membuat janji bahwa di antara mereka berdua tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Yang karena janji itulah Shio pun memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Akari, "Akari, apakah kamu menyukai Mas Yonoku?" Dan Akari pun menjawab, ムカつく
ムカつく Ya, di sini Akari masih tidak mau mengakui perasaannya dan lebih mengutarakan kekesalannya kepada Mas Yono yang menurutnya Yono itu tidak peka lah, polos lah, dan susah banget lah untuk didekatin. Bahkan Akari kesal ketika Yono tidak mengerti semua kode-kode yang diberikan Akari kepada dirinya. Wah, mendengar jawaban dari Akari yang begitu relate dengan seluruh usaha Shio Brut untuk mendapatkan si kecil mungil dari Yono, membuat ya mereka itu jadi saling curhat lah tentang keluh kesah mereka mengenai Yono. Tanpa mereka sadari, sebenarnya Yono itu udah ada ya di balik pintu kamar Akari. Yang lihat awalnya si Yono ingin mengembalikan sapu tangan Akari, tapi setelah Yono mendengar teriakan dari para haramnya tersebut, Yono justru mendapatkan ちょっとシオ何してるの大丈夫かお前、Ya, episode 1 MC kita digeol. Sedangkan di episode 2 MC kita dapat brut-brut. Kira-kira episode 3 dapat apa ya nanti? Aku jadi penasaran deh. Nah, untuk jawaban itu mari kita tunggu di episode minggu depan mamangku. Karena anime yang berjudul Aku Juga Mau Jadi MC dan dikasih brut-brut setiap hari pun episode 2 tamat mamang. Judul yang benernya apa bang? Otomedori.